Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video tutorial tentang membuat aplikasi blog sederhana dengan memanfaatkan bahasa pemrograman PHP dengan framework CodeIgniter versi 3. Pada video sebelumnya kita telah memiliki sebuah halaman admin ya, di mana halaman admin ini memiliki fitur yang pertama update profile untuk mengupdate ya informasi dari adminnya. Kemudian kita punya fitur list artikel, ini digunakan untuk manajemen blog post yang akan kita tampilkan. Pada video kali ini kita akan melanjutkannya dengan membuat sebuah interface baru ya, interface untuk front end, di mana nanti front end-nya itu akan menampilkan blog post yang akan kita sajikan ke pengunjung. Oke, kita langsung saja. Kita akan membuat template baru ya untuk front end-nya. Untuk template-nya kita akan cari seperti biasa di Bootstrap ya. Kita buka aja Bootstrap. Kemudian seperti biasa kita pilih example. Di example ini banyak sekali layout yang dapat kita pakai secara gratis. Kita akan pakai layout yang ini, blog ini ya. Nah, inilah layout yang akan kita gunakan untuk front end-nya ya. Oke, kita langsung saja kita klik kanan, view back source, kita ambil semuanya di sini ya. Kita ambil semuanya, saya copy. Kemudian kita buka project-nya ya, project app blog kita. Kemudian di view-nya kita pilih di template ini, kita buat folder baru ya. Kita telah memiliki folder sebelumnya itu backend, kemudian kita buat folder baru, kita namai front end ya. Nah, di front end seperti biasa kita akan buat file bleed baru ya untuk layoutnya. Kita kasih nama theme juga ya, theme.bleed.php. Oke, di sini kita paste semuanya. Oke ya, kita paste semuanya. Saya save ini. Nah, kemudian setelah selesai kita akan coba meload template baru kita ini. Nah, di sini kita akan memakai controller yang ada di luar backend ya. Kita akan pakai welcome saja ini. Kita pakai welcome. Nah, welcome-nya ini ya. Welcome ini kan sudah dipanggil ketika kita mengakses di localhost kita ya. Ketika kita akses localhost ini ya, kita akan dialihkan ke halaman welcome ini ya. Nah, indeksnya ini ya, atau ketika kita mengakses localhost untuk pertama kali, ini kita bisa lihatnya di sini ya. Jadi ketika kita mengakses localhost 8000 tanpa dikasih parameter apapun, itu kita akan melihatnya di sini, di config, di routes ya. Di routes-nya di sini akan terlihat bahwa default controllernya dia akan memanggil controller welcome ya. Berarti ketika kita mengakses localhost 8000, otomatis CI akan meload yaitu default controllernya yaitu welcome. Nah, otomatis kita akan mengeditnya di welcome aja di sini. Oke, di welcome. Nah, karena ini kita di sininya itu di route-nya lagi ya, dia cuma welcome aja tanpa ada parameter sama sekali, berarti kita mengupdate-nya di welcome lagi tadi ya, controller welcome. Nah, berarti di indeksnya sini ya, bukan di tes ya. Ini tesnya kita hapus saja karena kita tidak pakai ini. Kita akan mengeditnya di indeks ya. Bisa dipahami bahwa ketika kita mengakses lokal 8000, dia akan mencari ya default controllernya yang dideklarasikan di route PHP ini ya. Di default controlnya dia akan mengakses welcome. Nah, otomatis kita akan mengedit di welcome dan di function atau method yaitu index ya. Ya. Ini kita hapus saja ya. Kita akan memanggil bleed kita ya,
view ya, seperti biasa kita pakai view ya, sesuai dengan helpernya, yaitu helper ini view ya, view, kemudian back front end ya, front end. Nah, di sini blade view. Oke, kita front end template ya, blade. Kita coba aja template. Kita akan coba dulu memanggil blade atau titik front end them ya. Kemudian saya save, saya coba refresh. Nah, akan kelihatan ya. Nah, ini tampilannya akan seperti ini ya. Karena apa? Karena kalau kita inspect di sini, ini atau kita refresh lagi, akan banyak sekali aset-aset atau CSS yang belum ke load ya. Masih salah ininya. Ini masih error ya. Nah, ini kita akan kembali memperbaiki path atau posisi dari CSS-nya ini. Oke, kita buka di source yang kita ambil tadi. Nah, karena ini kita salah di bootstrapnya, kita cari ya bootstrapnya. Nah, di sini ya. Ini kita klik ya seperti biasa. Pathnya kita akan pakai yang ini. Ini saya copy ya. Saya copy, kemudian kita buka theme-nya lagi. Theme-nya ini kita ganti CSS-nya. Kemudian ada yang error lagi di blok CSS-nya juga ya. Kita back ininya, kita cari blok.css. Nah, ini blok CSS-nya ya. Kita copy lagi sininya. Kemudian kita cari di file dem kita. Kita cari blok CSS-nya ini ada ya. Blok CSS-nya kita ganti juga. Oke. Kemudian yang error lagi yaitu di oke, belum ada ya. Kita akan coba dulu ya. Saya save ini. Saya save, kemudian kita refresh lagi. Oke, sudah benar ya. Kemudian ada yang error nih, jQuery is not defined. Nah, ini pasti jQuery-nya belum ke load ya. Kita lihat di sininya. Oke, kita refresh. Oh, ini cuma ikonnya aja. Ikonnya biar ada error, kita tutup aja ya, atau kita hapus sama aja. Ini saya komentar ya, atau kita hapus aja enggak apa-apa. Atau kita komentar aja, jangan kita hapus. Untuk memberi komentar di HTML itu kita pakai seperti ini ya. Kemudian ditutup dengan di sini. Nah, ini kita memberikan komentar di HTML bahwa baris ini, ketiga baris ini tidak akan di-load ketika HTML-nya di-render di browser. Kita refresh. Oke. Ada favicon-nya. Di sini ada favicon sama. Kita tutup aja, enggak apa-apa. Atau kita tutup sampai bawah aja ya. Ini kita tutup sampai bawah. Saya save ya. Kemudian saya refresh lagi. Oke. Nah, ini tidak apa-apa, ini ternyata masih nge-case ya. Nge-case di sini, nge-case tidak apa-apa, dibiarin saja. Kita lihat di sininya. Ini jQuery is not defined. Kita coba klik di sininya. Ini mengarah ke ini tidak apa-apa, ini tidak masalah ini. Kita biarin aja ya. Ini kita biarin aja, tidak apa-apa. Karena memang itu case ya dari jQuery-nya. Kita biarin aja itu. Oke, kita sudah punya tampilan sesuai ya dengan yang kita copy tadi dari get bootstrap-nya. Sudah sama.
Kemudian kita akan menyesuaikannya bahwa di sini yang perlu kita sisipkan ya, yaitu di bagian sini ya. Di bagian sini, ini semua akan kita tampilkan halaman-halaman atau artikel yang telah kita buat di sini. Ya. Jadi nanti artikel ini akan kita sisipkan di dalam sini. Ya, di dalam sini. Oke. Kita akan mengedit theme-nya karena ini adalah sebuah konten ya. Kita akan sesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Berarti di dalam sini kita kembali ke file theme-nya ya. Di bagian kita akan cari aja biar gampangnya. Kita cari di bagian sini. Sample blog post. Ya, kita copy, ini saya copy. Kemudian saya cari di sininya. Ctrl F ya, find. Nah, di sini ya. Nah, ini ada tag artikel ya. Nah, tag artikel inilah yang akan nanti kita sisipkan dari entrian post kita ya. Nah, sebelum kita entrikan, kita akan hapus ini dulu semua ya. Kita hapus semua artikel-artikel yang tidak kita pakai ya. Saya hapus. Ya, ini saya sisakan satu aja ya artikelnya. Itu di sini. Nah, kita sisakan artikel ini dan 1H2 dan 1P ya. Yang lainnya kita hapus sampai ke sebelum artikel ya. Sebelum tag penutup artikel ini. Nah, di sini ya. Ini ya, kita delete. Nah, kita akan mendapati tag seperti ini. Artikel ya. Kemudian di dalamnya ada H2, kemudian ada 1P ya, paragraf ya. H itu heading ya, heading level 2. Nah, kita save ya. Kemudian di sini kita refresh. Ya, oke. Kita punya ya sampel blog post. Nah, ini nanti kita akan sisipkan semua artikel yang ada di sini ke dalam sini. Ya. Nah, kita akan membentuk theme-nya ini menjadi sebuah layout ya, yang dimana nanti kita akan menyisipkan banyak artikel di dalamnya. Oke, seperti biasa ya, seperti theme di backend ya, kita memiliki sebuah yield ya di sini konten. Kita copy saja, copy, kemudian di dalamnya sini. Nah, di bawahnya artikel kita pasangi sini ya. Kemudian sudah itu dulu, yield aja ya. Kita copy. Nah, kemudian kita akan membuat view baru ya di dalam view-nya ini ya. Kita akan membuat file ya. Kita kasih nama post.php .blade ya. post.blade.php. Oke. Nah, postnya ini kita seperti biasa extend ya. Extendnya apa? Extendnya adalah front end ya. Front end. Terus bukan front end ya, template titik front end titik theme ya. Oke. Kemudian section ya, seperti biasa sectionnya adalah sesuai yieldnya di theme ini ya. Kita kasih nama konten, berarti di postnya ini kasih nama konten. Oke, kemudian di bawahnya end section. Oke, seperti ini. Kemudian di dalam sectionnya ini kita sisipkan yaitu yang dari sini tadi, artikel ini. Nah, ini artikelnya ini.
kita copy ya di sini ya. Nah, kita cut ya, kita hapus. Saya pasangkan di sini. Nah, di sini. Oke. Kemudian kita kembali ke controller welcome-nya tadi lagi ya. Di sininya kita akan rubah bukan di template tapi di post saja. Di post. Ya, seperti ini. Nah, berarti welcome-nya ini, nah ini hijau-hijaunya kita hapus saja karena tidak penting. Ya, welcome-nya ini akan memanggil post yaitu blade ini, ya, memanggil post yang ada di blade ini, di luar sini ya. Nah, karena di blade post ini dia mengextend, nah ini extendnya kurang ya depannya, extend template ya, kemudian seksinya diisi konten. Nah, berarti dia akan menyisipkan di dalam front end ini. Ini kita close saja biar tidak bingung. Jadi ini nanti akan menyisipkan di dalam sini, di dalam theme-nya front end ya. Kita akan coba ya. Saya save semua. Kita akan coba refresh. Nah, tidak berubah ya karena memang sama. Nah, kalau kita akan lihat perubahannya, coba ininya kita isi 3 kali ya, 2 kali aja, 2 kali. Nah, kita save, kita refresh. Nah, akan keluar 2 ya. Berarti otomatis blade yang ini ya sudah berhasil ya, sudah berhasil dipanggil ke dalam theme-nya ini. Nah, kemudian dari blade post inilah yang akan kita gunakan untuk menampilkan semua artikel yang ada di dalam sini. Oke, kita akan memanggilnya di dalam controller welcome ini. Nah, caranya gimana? Seperti ini ya. Kita akan membuat sebuah variabel baru. Kita kasih post list ya. Post list isinya adalah post ya. Post. Nah, all. Nah, sebelum kita bisa menggunakan post ini, karena ini adalah ORM ya, ORM yang ada di dalamnya sini, post ini ya, plus postnya ORM ini, sebelum kita bisa pakai di dalam controllernya ini, berarti kita di sini ya, kita butuh panggil use ya, use ORM post. Oke, nah baru postnya ini akan bisa dipanggil di dalam sini. Nah, kemudian postnya ini kita tampung di dalam variabel $postlist. Nah, kemudian $postlistnya ini kita lemparkan ke dalam view kita, yaitu post split ini, dengan cara kita buat array ya, array seperti ini. Kita tampung isinya post list, isiannya yaitu post list seperti ini ya. Saya save. Nah, kemudian setelah kita lemparkan ke dalam sini, di post listnya ini, baru kita bisa memanggilnya seperti ini. For each ya. Seperti ya, biasa for each. For each-nya apa? For each-nya post list. As post ya. Nah, as post. Kemudian kita tutup ini, kita hapus saja salah satu aja. Kemudian kita tutup di bawah artikelnya ini. And for each ya. Kemudian baru kita bisa menggunakan postnya ini ya. Ini kita kan diiterasi sama for each. Berarti kita mendapatkan satu item ya ini postnya. Kita kasih gantikannya ke sini. Ini kan title-nya ini. Sampel blog post ini tadi ya. Sampel blog post ini ya. Kita ganti menjadi nama artikel ini, title ini. Berarti di sininya kita akan ganti seperti biasa, kita buka, kita tutup. Kemudian kita sisipkan post title ya, title. Nah, kemudian kita buat P lagi ya di dalam, di bawahnya ya, seperti ini. P-nya ini kita hapus semua, kita buat
tag bleed lagi, kita sisipkan post article seperti ini ya. Kalau udah, kita akan coba refresh. Yang sini ya, bukan salah yang sini. Refresh. Keluar ya. Pandana Baban ungkap hambatan damai Megawati SBY. Pandana Baban ungkap ini 2. Anak Buya Armanzi tertembak senior PTB itu udah sesuai ya. Kita lihat lagi di sininya. Oh ini ya. Ini informasinya ini kita ganti. Nah, ininya marknya ini kita hapus ya. Karena kita pakai, kita akan tampilkan tanggal ketika artikel ini dibuat. Post created at ya. Saya save lagi. Kita refresh. Nah, keluar ya. Created at-nya ini biar sesuai dengan format seperti ini, biar bagus ya. Formatnya adalah Januari 1, 2004. Berarti ya, di sini kita ganti karena ini adalah sebuah objek instance dari Carbon ya, Carbon PHP. Kalau kalian ingin belajar tentang Carbon PHP, kalian bisa lihat di sini ya. Carbon PHP. Jadi Laravel ketika Eloquent ya, bukan Laravel, Eloquent ketika dia mendapatkan sebuah objek, atribut created at dan updated at itu adalah sebuah instance dari kelas Carbon ya. Ini Carbon PHP. Nah, ini kita bisa pakai semua fungsi-fungsi yang ada di Carbon PHP ini. Contohnya kita akan membuat format ya. Formatnya ini. Nah, ini formatnya. Formatnya itu kita bisa menggantinya dengan format mana ini format. Nah, ini seperti ini ya. Format mm2dy ya, seperti ini ya. Nah, kita akan pakai ini. ISO format ini. Nah, kita coba created at. Nah, tadi di copy aja ya. Copy. Kita pastekan di sini ya. Saya save. Ini hilangi. Saya save. Kemudian kita buka lagi sininya. Sini ya. Refresh. Nah, Juni 22 kan kita berubah. Kita ganti lagi formatnya biar sama seperti ini ya. Januari 22. Tidak ada ND-nya ini kita ganti. Mon DD ya. Kita coba DD. Saya save, refresh. Oke. Oh, ada spasinya, ada komanya ya. Ada komanya di depan. Koma. Nah, ini kita strip aja. Oke, kita refresh. Nah, Juni 22 2022. Seperti ini ya. Oke, sudah berhasil. Kita telah memiliki tampilan front end ya. Jadi ketika kita mengakses localhost, kita langsung akan ditampilkan halaman blog kita ya. Halaman blog kita dan sudah menampilkan artikel-artikel yang sudah kita save ke dalam database kita ini. Oke, selanjutnya di sininya kita perlu setting baru nih. Nah, ini sign up-nya kita ganti link menuju ke halaman login kita ya. Sign up-nya kita ganti. Kita masih dem. Kita cari aja Ctrl F ya. Sign up. Nah, ini sign up-nya. Kita ganti ya. Jangan sign up tapi login. Nah, login-nya kita arahkan
Kemana? Ke site URL. Ya, site URL login. Ya, site URL login. Sesuai dengan yang ada di halaman login kita ya. Bahwa login ini, site URL login ini akan mengarahkan ke out ini ya. Nah ini, ke login kita ini. Kita cek ya. Saya save. Kemudian saya refresh sininya. Oke, ada punya login. Saya klik ya. Oke, kita masuk ke sini. Ini coba saya logout ya. Saya logout. Saya hapus ininya. Saya coba login sininya. Oke, kita kembali ke sini. Kita berhasil ya. Kita punya halaman front end ini. Ya. Halaman front end yang menampilkan artikel-artikelnya. Kita akan coba tambah artikelnya. Admin 123 Idris ya, bukan admin Idris 123. Oke, kita tambahi artikelnya ya. Tambah artikel, kita cari dari tadi ya, tadi. Nah, ini kita ambil salah satu artikel aja. Kita akan save ininya. Sini ya, title-nya. Kemudian kita ambil artikelnya, kita paste sini ya. Ya, kita paste yang panjang sekalian. Saya save. Oke, kita cek masuk ya. Kita coba lihat halaman depannya. Kita copy. Oke, benar ya. Kemudian kita perlu edit bahwa yang keluar itu artikel yang terakhir kita entrykan ya. Ini kan posisinya akan di bawah. Harusnya ketika kita mengentry terakhir, dia akan otomatis di sini. Bukan yang paling bawah, tapi kita akan sortingnya ya. Sortingnya bahwa yang terakhir di entrykan akan berada di paling awal. Oke, kita akan ganti ya di welcome-nya ini ya. Ininya all-nya kita ganti, kita tambah aja sort by descending ya, descending. Kemudian kolomnya apa? Kolomnya adalah created at, seperti ini ya. Saya save, kemudian saya refresh ya. Saya refresh. Oke, berhasil ya. Berarti di sininya sudah sorting secara descending bahwa yang terakhir dientrykan bisa dilihat dengan tanggal created at-nya. Ini artikel ini akan berada di atas, sedangkan yang artikel lama akan berada di bawah. Oke, seperti itu ya. Kemudian nanti selanjutnya kita akan membuat bahwa nanti artikel yang akan keluar di sini ya tidak keluar semuanya secara menyeluruh seperti ini, tapi hanya keluar beberapa karakter aja ya, seperti segini aja nanti ya. Dan nanti kita akan membuat sebuah link yang digunakan untuk membuat user untuk bisa membaca selengkapnya. Jadi kita akan membatasi ya karakter yang akan keluar di postnya ini, di halaman depannya ini.